Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Terakhir kita sudah melewati bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga yaitu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala azabi. Ya. Barang siapa yang mentahqiq tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, di situ dijelaskan bahwa siapa yang memurnikan tauhidnya, ya, tauhid itu sudah mendarah daging, kemudian dia selamat dari yang menafikannya. Yang menafikannya ada tiga, yaitu syirik, kemudian bid'ah dan maksiat. Ya, maka dia dikatakan telah mentahqiq tauhid. Ada dua ayat dan satu hadis yang panjang yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab tiga ini. Kemudian di akhir dari bab tiga, beliau seperti biasa membawakan masail, ya, atau buah-buah dari ayat dan hadis yang sudah disajikan di bab ketiga. Kita akan bacakan qala al-musannifu rahimahullah taala fihi masailu. Ya, di dalam bab tersebut ada beberapa permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Mengetahui, ya, diketahui bahwa tauhid manusia itu bertingkat-tingkat, ya. Tauhid manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tauhidnya lemah, ada yang tauhidnya sedang, dan ada yang kuat. Ya. Karena tauhid itu merupakan jaminan seseorang itu bisa masuk surga, ya. Jaminan seorang itu masuk surga dengan tauhid, maka balasannya pun berbeda-beda. Ya, manusia itu ada yang masuk surga langsung tanpa dihisab dan tanpa diazab apabila tauhidnya kuat. Ya, tauhidnya sempurna. Tauhidnya sempurna. Ya, kapan dikatakan sempurna? Nanti di masalah yang kedua kita bahas nanti. Ada yang masuk surganya, jadi setelah ditimbang amal baiknya dan amal buruknya, ternyata, ya, seimbang antara amal baik dan amal buruk seimbang. Kemudian Allah lebih memilih dia untuk eh, lebih merahmatinya, jadi dia masuk surga setelah ditimbang. Ya, atau, ya, amal baiknya lebih berat, ya, daripada amal buruknya, maka dia masuk surga, ya, tidak masuk neraka. Ada juga yang, ya, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya ketika ditimbang. Ya. Maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah ampuni dosa-dosanya, ya, meskipun dosanya itu lebih berat daripada amal baiknya. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah ampuni sehingga dia tidak masuk neraka, dia masuk surga. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak ampuni,
ya, maka dia masuk neraka dulu sampai dosa-dosanya itu bersih, ya. Kemudian dia akan masuk surga setelah melewati beberapa azab penyiksaan di neraka, ya. Endingnya dia masuk surga, ya, sesuai dengan kadar tauhidnya, ya. Di mana ada sebuah riwayat bahwa kalau tauhid itu kuat, sebanyak apapun dosa itu ketika ditimbang beterbangan, ya. Meskipun tauhid itu hanya satu kartu kecil, ya, dalam hadis pitokoh, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As kalau tidak salah, ya, ceritakan bahwa ada seseorang yang catatan buruknya dosanya itu sejauh mata memandang, ya. Ada 99 catatan buruk, ya. Dan dia dia putus asa, dia pasti masuk neraka. Tetapi ada yang dia lupakan, yaitu kartu kecil berisikan la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid. Ketika ditimbang dosa-dosanya yang menggunung itu ditimbang dengan kartu kecil, dosanya beterbangan, ya, lebih berat kartu yang kecil itu karena kuatnya tauhid dia, ya, karena kuatnya tauhid dia. Dan ada juga tingkatan yang paling bawah, yaitu yang di hatinya hanya ada sedikit tauhidnya, sedikit, ya. Di mana dalam sebuah hadis juga Allah berfirman kepada malaikat, ya, akhriju minan nar, ya, man fi qalbihi misqala dzarratin, ya, minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit keimanan, ya. Jadi bertingkat-tingkat, tauhid itu bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Ini yang pertama. Asaniyah, kata musannif rahimahullah, asaniyah ma makna tahqiqihi. Apa itu, ya, maksud dari tahqiq tauhid? Maksud dari tahqiq tauhid yaitu sempurna tauhidnya. Ya, tauhid itu sudah rusuh, rusuh itu menancap, mengakar dalam dadanya, mendarah daging di dalam jiwanya. Ya, sehingga ketika dia berbicara itu bernafaskan tauhid, ya, aroma tauhidnya itu bisa kita cium, ya, bisa kita rasakan ketika dia ngomong, ketika dia nulis, itu ada aroma tauhidnya, ya, ketika dia eh, menjalani kehidupan. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia eh, ketika dia berumah apa di rumah, atau kalau dia seorang wanita karir, ketika dia bekerja, ya, itu tauhid mendarah daging. Ya. Bisa dilihat dari kesehariannya, bisa dilihat dari akhlaknya. Ya. Kemudian selamat dia dari penghalang-penghalangnya, ya, yang mengurangi tauhid. Ya. Apa saja? Yang pertama syirik. Ya, syirik itu menghilangkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Jadi nggak ada sama sekali tauhid kalau kita berbuat syirik. Ya. Lalu bid'ah, ya, kalau kita melakukan kebid'ahan itu mengurangi tauhid kita, ya, mengurangi tauhid. Kemudian juga maksiat, ya. Apa yang dimaksud maksiat sudah jelaskan bahwasanya bukan yang dimaksud itu manusia tanpa maksiat itu tidak mungkin, mustahil, karena kullu bani Adam khata'un, ya, setiap anak Adam itu berbuat salah, pasti, ya, terjatuh dalam maksiat. Maksudnya usaha keras untuk meninggalkan maksiat. Ya. Inilah tahqiq tauhid. Ya, di sini digambarkan bahwa yang memiliki itu adalah Ibrahim alaihi salam, ya, dicontohkan sebagai teladannya adalah Ibrahim alaihi salam. As-salisah, ya, kata musannif rahimahullah, yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, ya, Ibrahim alaihi salam, karena dengan pujian bahwasanya Ibrahim
bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, bisa dilihat sirahnya, ya, perjalanan hidup beliau Ibrahim alaihissalam itu selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dari apapun, bahkan dari hal-hal yang beliau cintai seperti keluarga, anak dan lainnya. Ya, beliau selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengharap kecuali kepada Allah, tidak pernah meminta kecuali kepada Allah. Ya, sudah diuji, dibala dengan berbagai macam bala, beliau menyempurnakannya. Ya, artinya lulus ujian. Karena itu beliau disebut Khalil, ya, kekasih Allah. Ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ar-rabi'ah, yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya'i bisalamatihim minasyirik. Ya. Tadi yang Ibrahim diambil dari dalil yang pertama, ya. Ya. Kemudian yang ini pujian Allah kepada para wali. Ya, pujian Allah kepada para wali karena mereka selamat dari kesyirikan. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang dibawakan oleh penulis, ya, sebagai dalil yang kedua. Ya, walam yaku minal musyrikin. Ya, iya ya, ayatnya seperti itu kalau tidak salah. Nah, jadi ini pujian kepada para wali yang tidak melakukan kesyirikan dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, mentahqiq tauhid, ya, dalam kehidupannya mereka lah wali-wali Allah, ya. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadatul Aulia, ya, gegeduknya atau pembesarnya para wali, ya, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ya, itu pembesar-pembesarnya para wali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maqala al-musannifu rahimahullah al-khamisah, yang kelima, kaunu tarki ruqyati wal kayyi, ya, min tahqiqit tauhid, bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kai itu termasuk dari tahqiq tauhid. Ya, ini diambil dari hadis yang panjang tersebut. Apa yang dimaksud meninggalkan ruqyah dan kai? Ya, maksudnya adalah meninggalkan meminta di ruqyah dan meminta di kai. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW meruqyah. Nabi SAW meruqyah. Ya. Beliau pernah meruqyah Husain, cucu beliau. Ya. Dan beliau juga pernah diruqyah oleh Jibril, tapi beliau tidak minta diruqyah. Ya. Jadi dalam hadis yang lain, humul ladzina la yastarqun, itu maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, ya, wala yaktawun, dan tidak minta dikai, ya. Itu menunjukkan tahqiq tauhid, sempurnanya tauhid. Kenapa? Karena mereka bersabar di atas penderitaannya, ya. Mereka bersabar di atas penderitaannya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi, tadawwaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Kata para ulama, hadis tersebut perintah tapi menunjukkan sunnah saja, ya, bukan wajib. Jadi kalau ditanyakan apa hukum berobat, ya, hukum berobat kalau kita sakit, maka jawabannya adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Meninggalkan minta diruqyah menunjukkan bahwa orang tersebut bersabar dengan penderitaannya. Kemudian, kenapa tidak boleh meminta diruqyah? Karena di situ ada ihtimal atau ada celah akan menggores tauhid. Misalnya, dia dalam keadaan sakit, kemudian minta diruqyah, lalu sembuh, ya, lalu sembuh. Sedikit banyak hatinya itu akan terkait kepada si peruqyah tersebut, ya, sedikit banyak. Nanti ketika ada apa-apa, ya, hatinya langsung ke tukang ruqyah tadi. Ya, tidak langsung kepada Allah. Demikian juga kayak itu berobat dengan besi panas, ya. Zaman dulu itu eh, maksudnya apa? Dia saking ingin sembuhnya rela melakukan itu, ya, biar cepat sembuh gitu.
Makanya ketika ada seorang sahabiat, ya, seorang sahabiat yang dia berpenyakit epilepsi, ya, penyakit epilepsi itu kan kalau lagi kumat, ya, itu kalau bahasa ininya penyakit ayan, ya, kalau lagi kumat itu sampai nggak sadar dia jatuh terus eh, muter-muter gitu, ya, muter-muter dan nyari nyari air, nyari sumber air gitu. Ada seorang sahabiat datang kepada Nabi SAW. Kata dia, ya, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyasfiyani, kata sahabat tersebut. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah agar menyembuhkan saya. Ya. Maka kata Nabi SAW apa? In sobarti walakil jannah. Seperti itu, ya. Jadi in syi'ti ad'uka ad'u laki, ya. Kalau kamu mau, saya akan doakan. Ya. Tapi kalau kamu sabar, insobarti, falakil jannah. Maka saya jamin bagimu surga. Maka apa kata sahabiat tersebut? Sabartu ya Rasulullah. Masya Allah, ya. Dia langsung tidak pikir panjang. Dia langsung mengatakan, saya sabar Rasulullah. Ya. Inilah para sahabat dulu itu orientasi mereka bukan dunia tapi akhirat, ya. Ya, sahabat tersebut mengatakan, saya sabar ya Rasulullah, tapi tolong doakan kepada Allah kalau saya lagi kumat, ya, penyakit saya, agar Allah tidak membuka aurat saya. Maksudnya agar aurat saya dilindungi. Maka Nabi pun doakan, ya, ketika dia kumat tidak terlihat auratnya oleh orang-orang. Allahu a'lam bishawab. As-sadisah, ya, kata penulis yang keenam, kaunul jami'i litilkal khisali huwa tawakkal. Huwa tawakkul. Bahwasanya ketiga hal tersebut, yaitu tidak minta diruqyah, tidak minta dikait, tidak tatoyur, itu adalah bentuk tawakal, ya. Sebagian dari bentuk tawakal. Tawakal itu lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi, di mana hatinya itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya, ya, di seluruh kondisinya, di setiap kondisinya. Ini yang keenam. Ya. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah, as-sabi'atu, yang ketujuh, ya, umqu ilmi sahabah, ya, lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Dalamnya keilmuan para sahabat, ya, dalamnya keilmuan para sahabat. Kenapa? Lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'ilmin. Bahwasanya tidak mungkin yang 70.000 orang tersebut masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka mendapatkannya begitu saja tanpa amalan. Itu tidak mungkin, kata para sahabat. Makanya mereka diskusi. Apa amalan yang membuat mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ya, mereka diskusi. Ya, menunjukkan ini kedalaman ilmu ilmu mereka. Bukan seperti orang-orang yang tertipu zaman sekarang. Yang penting ngomong, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, udah, itu miftahul jannah, katanya. Itu kunci surga. Ya, padahal orang munafik pun, ya, mengucapkan la ilaha illallah itu berkali-kali. Ya, orang munafik. Dan bahkan misionaris, ya, orang-orang yang ingin mengkristenkan umat Islam, mereka dengan enteng mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi apa kata Allah tentang orang munafik? Hum fi darkil asfali minan nar. Mereka ada di kerak paling bawah, ya, di neraka paling bawah, di keraknya neraka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. As-saminah, ya, kata penulis rahimahullah, yang kedelapan, hirsuhum 'alal khair, ya, semangat mereka, yakni para sahabat, kepada kebaikan. Mereka sangat bersemangat, ya, para sahabat itu, terhadap kebaikan, ya, dari sisi tadi sampai mereka berdiskusi, berdialog tentang ilmu, ya, tentang siapa mereka.
dan mereka tuh tergerak ingin kenapa saya mudah-mudahan saya ya yang masuk ke 70.000. Ya, jadi mereka sangat semangat. Kama qala al-musannif rahimahullah at-tasi'ah yang kesembilan fadilatu hadhihi ummati bikammiyati wal kaifiyah. Ya, keutamaan umat Islam, ya, keutamaan umat ini utama dalam hal apa? Dari kuantitas dan kualitas, ya. Jadi secara kuantitas umat Islam itu paling banyak, ya paling banyak kata Nabi. Faiza sawadul azim ternyata ada rombongan yang paling besar lagi dari rombongannya Musa kata Nabi SAW. Jadi dari kuantitas umat Islam itu paling banyak dan dari kualitas paling bagus karena ada 70.000 yang lain tidak dijanjikan ya. Yang lain tidak dijanjikan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi di umat Islam ini dikatakan minhum sab'una alfin yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Jadi dari mereka ada 70.000 ya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maqala al-musannif rahimahullah al-ashirah yang ke-10 ya masalah yang ke-10 fadilatu ashabi Musa ya keutamaan pengikutnya Musa alaihi salam ya keutamaan pengikutnya Musa alaihi salam ya disebutkan di hadis tersebut bahwa rombongannya Musa itu besar ya banyak pengikutnya berarti kemudian kata musannif rahimahullah al-hadiyata asyarah masalah yang ke-11 ya ardul umamu alaihi ya ini alaihinya ada dua di sini ya padahal oh iya ardul umamu alaihi salatu wassalam ya alaihi kepada Nabi SAW maksudnya jadi ditampakkan diperlihatkan umat-umat terdahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya para ulama mengatakan bahwa kejadian seperti ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga hal, ya, ada tiga kemungkinan. Ketika dibukakan dimensi seperti ini, itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika beliau di Mi'raj, ya, diangkat ke langit ketujuh. Ya. Beliau melihat surga, melihat neraka, melihat orang disiksa, ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika beliau tertidur, ya ini dalam mimpi dan mimpi Nabi itu nyata, ya. Mimpi Nabi itu benar, ya wahyu. Kemungkinan yang ketiga, ya ini di alam sadar. Di alam sadar seperti ketika beliau sholat istisqa, lalu beliau dibukakan ya surga, ya dimensi surga gitu dibukakan, kemudian beliau pun ingin mengambil buah dari surga dan tarik menarik dan itu disaksikan oleh para sahabat beliau seakan sedang menarik sesuatu ya itu ya jadi interaksi beliau dengan hal-hal gaib itu kemungkinannya tiga pada tiga tempat. Maka al-musannifu rahimahullah as-saniyata asyara masalah yang ke-12 anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'an nabiyha bahwasanya setiap umat ini akan digiring ya akan digiring dikumpulkan bersama para nabinya masing-masing kapan ini nanti ya di padang mahsyar ya mereka akan dikumpulkan dengan nabinya masing-masing as-salisata asyarah yang ke-13 ya qillatu man istajaba lil anbiya ya sedikit banget ya atau sedikitnya orang yang mengijabah menjawab seruan para nabi itu sedikit orang yang mengikuti kebenaran itu sedikit ya dalilnya tadi ada nabi yang tidak ada pengikutnya ada nabi yang
bersamanya itu hanya 9 orang, ada yang bersamanya hanya 3, 2 orang. Ya. Ar-rabi'ata asyarah, ya, masalah yang ke-14, kata penulis rahimahullah, anna man lam anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu, bahwasanya ya, apabila ada nabi yang tidak ada yang mengijabah seruannya, dia akan datang sendirian. Ya. Dia datang, seorang nabi datang sendirian tanpa pengikut. Al-khamisata asyara, yang ke-15. Samaratu hadzal ilmi, ya, wa huwa adamul igtirari bil kasrati wa adamuz zuhdi fil qillah. Ya. Buah ilmu, ya. Apa itu buah ilmu ini? Ya, buah mengetahui hadis ini, mengilmui hadis ini dengan benar. Apa buahnya? Yaitu tidak tertipu dengan kuantitas, tidak tertipu dengan banyaknya pengikut, ya, dan tidak patah semangat dengan sedikitnya yang ikut. Ya, jadi ya kalau ada orang yang pengikutnya banyak, followersnya banyak, ya jangan tertipu. Belum tentu dia berada di atas kebenaran, ya. Belum tentu dia berada di atas kebenaran. Jangan mengukur kebenaran dengan banyaknya orang yang mengikutinya, ya. Itu bukan tolok ukur, bukan tolok ukur kebenaran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsaru man fil ard, ya. Dan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, maka orang itu akan menyesatkanmu. Jadi jangan tertipu oleh banyaknya jumlah. Dan sebaliknya, jangan juga kita rendah diri, maksudnya kita berputus asa karena sedikitnya yang ikut, ya. Misalnya yang ngaji hanya 1, 2 orang, ya. Jangan putus asa. Dan itu bukan tolak ukur kesalahan, ya. Oh, itu yang ngajinya cuma 2 orang, berarti yang disampaikannya itu nggak benar itu. Ah, tidak seperti itu. Ya. Dakwah harus tetap berjalan, siapapun yang akan mengambil, ya dikasih. Ya. Yang ke-16, as-sadisata asyarah. Ya. Ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal huma. Rukhsah, rukhsah itu sesuatu yang diperbolehkan, ya, ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Itu rukhsah. Lawan dari rukhsah adalah azimah. Ya. Misalnya sholat zuhur, ya, azimahnya adalah 4 rakaat. Tapi ketika terpenuhi syaratnya, jadi rukhsah menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi rukhsah itu ketika terpenuhi syaratnya, yaitu rukhsah dibolehkannya meruqyah pada kasus ain dan sengatan, ya, pada kasus ain dan disengat oleh binatang berbisa, ya, bukan disengat saja, mungkin digigit oleh binatang yang berbisa, ya, ini boleh, ya. Ruqyah di sini masuknya ke rukhsah, ya. Bagaimana apa kita minta di ruqyah? Kembali ke masalah yang di atas, bahwa kita ruqyah sendiri, ya, kita ruqyah sendiri. Atau ada yang meruqyah kita, misalnya kamu kenapa? Saya disengat, misalnya saya digigit. Nah, lalu orang yang bertanya tersebut, udah saya ruqyah. Nah, itu kan kita tidak minta diruqyah, tidak mengapa, ya. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, umqu ilmi salafi liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kaza wa kaza fa'ulima anna al-haditha al-awwala la yukhalifu tsani. Dalamnya ilmu para salaf, dalam hal ini Said bin Jubair dan, ya, Imran, ya, Husain bin Imran, ya. Dalam ucapan mereka bahwasanya sungguh telah berbuat baik orang yang mengikuti dalil, ya. Tetapi saya mendengar hadis ini dan ini.
Ya. Fa'ulima dan mereka diketahui anal hadis bahwa kedua hadis ini ya bahwa hadis itu yang pertama dan yang kedua tidak tidak saling kontradiksi ya tidak saling bertentangan ya tetapi tadi ya hadis pertama memang benar dari Nabi ruqyah ini untuk apa ain dan sengatan ya gigitan binatang berbisa. Kalau hadis yang dibawakan oleh Said bin Jubair itu tidak minta diruqyah. Jadi tidak bertentangan. As-saminata asyarah bu'du salafi an madkhil insani bima laisa fihi. Ya. Jauhnya para salaf itu dari dipuji oleh manusia, ya, dari keinginan dipuji oleh manusia dengan apa yang dia tidak lakukan. Makanya dia mengatakan walakin nilam akun fis shalah. Tapi ketika aku bangun itu, ketika melihat bintang jatuh, aku tidak dalam keadaan sholat. Ya, khawatir orang memuji. Ya, dan para salaf itu jauh dari hal itu. Ya. At-tasi'ata asyara yang ke-19 qauluhu anta minhum ya alamun min a'lamin nubuwah. Yang ke-19 ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Ukasyah ya, kamu termasuk dari 70.000 tadi itu adalah tanda dari tanda-tanda kenabian ya bahwa Nabi SAW itu seorang nabi itu tandanya dia mengetahui hal yang gaib ya, yang belum terjadi. Al-Ishrun yang ke-20 kata Musannif rahimahullah ya, Fadilatu Ukasyah ya, Fadilatu Ukasyah ya, keutamaan Ukasyah bin Mihsan ya bahwa dari 70.000 orang itu satunya adalah Ukasyah ya bahkan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun tidak Rasul sebutkan ya, bahwasannya mereka masuk ke sini. Sahabat yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk surga sangat banyak. Ya, yang di Baiat Ridwan ya di tahta syajarah kata Allah Subhanahu Wa Taala ya itu ada banyak ya. Saya lupa jumlah pastinya ya. Yang jelas di situ ada banyak. Nah, banyak sekali. Kemudian yang perang Badar, ya, yang mengikuti perang Badar itu juga dijamin masuk surga. Ya. Al-hadiyatu wal-ishruna. Yang ke-21 kata Musannif. Isti'malul ma'arid. Nah, apa itu ma'arid? Penggunaan ma'arid itu apa sih? Maksudnya ucapan yang tidak menyakitkan gitu. Kan Nabi SAW tuh sebetulnya pengen ngomong enggak, kamu bukan termasuk yang 70.000 itu. Tapi Nabi mengemasnya itu dengan ma'arid ya, dengan bahasa yang bagus banget. Apa kata Nabi? Sabakoka bihal ukasyah. Ya, sabakoka bihal ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Ya, padahal orang itu bukan termasuk yang 70.000 tadi. Ya, ini namanya ma'arid. Ucapan yang dikemas dengan tidak apa namanya tidak langsung frontal gitu mengatakan bukan kamu nggak termasuk tapi dengan bahasa yang ini ya asaniyata asaniyatu wal ishruna yang terakhir masalah yang ke-22 husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhlak Nabi SAW itu sangat luar biasa, sangat baik, ya, husnul khuluq, ya, yaitu beliau tidak ngomong macam-macam, ya, beliau ngomongnya bagus, diterimanya bagus, ya, tidak, bukan kamu bukan itu, ya. Jadi beliau mengemasnya, itu tanda dari kebaikan akhlak beliau, ya. Ya, tadi saya
apa, saya ucapkan orang yang berada di Baitur Ridwan, ya. Yang ketika di Baiatur Ridwan, bukan Baitur Ridwan. Baiatur Ridwan itu ada 1.400 orang, ya. 1.400 orang ketika Nabi SAW dibaiat, ya. Dan itu, ya, di, Allah mengatakan Allah mengetahui isi hatinya, ya. Jadi mereka itu sudah diridhoi sama Allah. Dan ridho Allah itu paten, permanen, ya. Kemudian 313 orang yang hadir di Perang Badar. Nah, yang hadir di Perang Badar itu ada 313 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ikmalu masyitum ya ahlul badar." Nah, silakan berbuat sesuka hatimu wahai ahlul badar. Ya, sungguh Allah telah mengampunimu. Dan keridhaan Allah, ya, itu permanen. Maksudnya apa permanen? Kalau Allah sudah ridho, nggak akan dicabut lagi. Tapi kemurkaan Allah tidak permanen. Bisa jadi Allah nanti ridho ke dia. Ya, kita lihat orang yang diridhoi Allah seperti Abu Bakar, Umar, itu karena ridhonya permanen, maka tingkah lakunya semasa hidupnya nggak ada yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Maha mengetahui orang ini sampai matinya pun nggak akan begini-begini. Ya. Wallahu alam bisawab. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang keempat. Ya, bab yang keempat ini adalah bab apa ini? Al-khawfu minasyirk. Takut terhadap kesyirikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. نكتفي بهذا القدر نسأل الله تعالى مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.